One, two, three, four. Ya, halo. Oke, Indonesia negaraku, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Kembali bertemu dengan Dongo di sini, Dome, Oni. Ngobrol dong. Hai. Sesuai dengan banyaknya surat yang masuk Iya. ke redaksi. Email. PO Box 13033. Banyak permintaan buat Dongo untuk ada tamu, ada narasumber. Ya. Dan kali ini kita coba pada episode kali ini pertama kalinya memenuhi permintaan dongse sekali. Iya boleh. Dongo sempurna. Masuk. Ya, kita hadirkan pertama kali di Dongo dan juga tempat baru. Setup ya. Kali ini setup yang baru. Biasanya di belakang kita kaset-kaset. Ini di belakang kita peluran tembok. Ada sofanya ya? Ya. Oke. Ya lanjut. Ini kita kedatangan Kita tampilnya. kamu, teman, sahabat, saudara. abangan juga, saudara. Ya. Supri, aka Rabis alias Rabis dari Street Voices. Selamat datang, Rabis. Selamat malam semuanya. Jadi intisari udah dikasih makan. Cang, terima kasih banyak. Kamu percaya? Alhamdulillah sehat. Balik gawe nih. Balik gawe langsung meluncur ke sini. Langsung. Mantap. Thank you. Lumayan. Atas waktunya. Di map 30 menit ternyata 1,5 jam. Ya, jebulin sih ya. Jadi parah kalau kita galian di situ. Ada peninggalan apa gitu di situ? Mas. Iya, aku nggak pernah dari kerajaan apa ya? Purnawirawan apa? Oh. Aku ada kerajaan apa itu yang peninggalan di situ lagi. Anjir. Yang penting sehat ya, Om. Mbak. Apa nih? Gimana dong gua? Rabis lagi nih. Tamunya nih, woi, pemirsa Dongo nih. Rabis ya, sehat ya, bisa. Sehat. Makasih nih udah mampir nih. Siap. Ini ada 10 jumlah pertanyaan. Yap. Ini ABCDE. Hilang ganda, Cang. Asik. Ya. Minum ya, Oni. Ya, Kadom. Jadi kalau cheers. buat awal ya mungkin dari cara habis bisa memperkenalkan diri lah. Nama, hobi apa, Cang, ya kan? Dari mana? Dulu lagi dia bingung. Bingung ngelamar kerja, we. Habis ini doi frontman lah istilahnya. Iya. Vokalis dari band punk rock asal Jakarta, namanya Street Voices. Kebetulan dari Om juga jadi salah satu bagian dari Street Voices. Keluarga Street Voices ya. Dari gue pribadi pun gue menikmati, gue mengikuti dari album yang Let's Voices Into Your Soul sampai yang ke 1% of Addiction. Mana ya ujungnya tadi? Pengalaman lu. Iya. Jadi mungkin itulah pertama kenapa kita ada Rabis di sini. Kan satu juga teman. Iya. Suka Puter-puter aja lu. Bis. Ceritain dikit, Bis. Street Voices. Pertama kali mungkin cerita sedikit pertama kali bisa jadi di Street Voices ceritanya, iya. Oh, flashback awal. Iya. Oke, jadi dulu Kisahnya tuh, gitu. Tahun 97 itu gue kelas 2 STM ya. 2 STM. STM-nya. Ingat tuh. Lulus tuh 98 pas kerusuhan. 97 itu kenal sama si Andre. Andre itu kebetulan adik kelas lah tapi beda sekolah. Itu nongkrongnya kita sama anak-anak SMA 60. SMA 60 dulu tuh sempat ada siapa?
60 mana nih? Cang, Ngawi apa? SMA 60 Jaksel. Oh, Jaksel. Jaksel. Bangka. Ada 6. Ada 6. 6 lo M. Bulungan. Jaksel juga kan. Jaksel. Iya. Ini 60 ya? 60. Di situ ada siapa tuh? Banyak lah anak-anak pang-pangan. Di situ ada kompor bekas dulu. Terus Oh, ada band. si Anto kompor bekas, terus siapa lagi lah. Nah dari situ mulai kenal. Nah, Ya udah, akhirnya jadilah band namanya Boykot waktu itu. 98 lulus, 99 itu kita sempat manggung di Poster Cafe. Itu acaranya anak percetakan negara dulu. ya juga. Oh, Setelah itu bubar tuh Poster. Itu sempat ngerasain Poster Cafe. masih ngerasain ya? Masih ngerasain. Ini masih pakai boykot nih namanya. Masih Boykot. Masih Boykot. Nyata kan ada Boykot dari Depok, ada ganti aja deh gitu. Ganti nyari-nyari sama Andre, akhirnya jadi nama Street Voices. Street Voices itu ya udah langsung kita garap-garap. Ya kalau untuk masalah dengerin sih kebanyakan ya emang 90-an lah ya dengerin pada saat itu. Ya, kayak Mang Listor Derli dan yang lain-lainnya, Baskuk. Ya model-model seperti itulah. Akhirnya kita garap album, ikut kompilasi namanya United One di Pretty Baby Doll tuh. United One. United One kayaknya. Iya. United One, terus Abang Ios itu ditariklah kita ke Movement untuk ngeluarin album pertama. Yang Let Voices into Your Soul. Udah keluar di situ, sempat ganti personil. Ya akhirnya abadinya ya sekarang, abadinya ya gua. Iya. Itu kisah awalnya tuh boykot ya, Boykot awalnya. Tapi boykot kayaknya ada di kompilasi loh. Ada. Masih dengan nama boykot tadi, main di poster, masuk kompilasi. Ada. Kalau nggak salah ada. Oh, ada apa enggak ya? Gue lupa tuh. Waktu itu gue pernah ikut kompilasi di Bandung tuh freestyle 3 dari Fitrah. Oh iya, Freestyle 3. Itu pakai nama boykot. Masih pakai boykot. Boykot ya, boykot. Gitu. Karena dulu sempat ke Bandung itu, jadi gitaris gue si Imeu itu masih memang anak Bandung. Jadi kita ke sana, sempat nginep juga lah tahun berapa? 99 atau 2000 gitu. Sempat nginep juga di PI sana. Nah, barulah ikut kompilasi yang ikut kompilasi itu. Dengan nama boykot. Dengan nama boykot kalau nggak salah. Begitu ada apa tadi mau rilis pertama, udah ganti nama tuh. Ganti aja deh, soalnya udah banyak nih ada ntar. Iya. Yang tadi alasan tadi. Udah ganti aja. Yang namanya cocok apa ya udah rembuk jadi Street Voices. Nggak boykot, dalam kurung Bangka gitu kan? Enggak. Dulu kita boykot. Kayak pampet lu. Jadi gitu awal-awalnya dulu. Kalau untuk nongkrong sih kita dulu itu nongkrongnya ada di Kemang itu perempatan ya. Sekarang tuh McD, perempatan McD. Dulu kita tahun-tahun 96, 97, 98 memang di situ nongkrongnya. Itu kita bentuk APRAL, namanya anak perempatan AL. Di situ APRAL. Iya. Tugas kita yang ngamen di situ di lampu merah itu. Tugasnya ngamen. Di dinas tuh ya. Jamin. Yang latar belakangnya nih, Cang, sampai berarti apa nih hal yang bikin lu akhirnya jatuh cinta sama punk rock nih dan lu gelutin sampai sekarang? Apa yang pertama kali lu bikin lu wah anjing gua ngopang aja dah? Oh, ya apa ya, muak aja dengan aturan-aturan yang ada. Bahkan gua sendiri pun sampai sekarang bekerja di instansi pemerintah ya, di pendidikan, di sekolah dasar. Ya, tapi kalau untuk secara pribadi ya muak-muakannya dengan aturan kayak gitu ya sebisa mungkin. Jadi seperti lagu yang gue bikin terakhir itu, aku anti sistem tapi aku berada di dalam sistem itu sendiri. Kita nggak bisa munafik, kita nggak bisa keluar dari sistem. Ya karena apa? Karena kita berada dalam sistem itu sendiri. Bagaimanapun caranya ya kita bisa survive, bertahan itu minimal lu bisa protes. Udah itu aja. Minimal bisa ada karya. Itu yang menjadi trigger tuh. Ya. Trigger. Sampai sekarang ya. Sampai akhirnya sekarang ya. Oh? Didi ya. Yakin lah. Sampai ini apa? Dari album yang Let Voices sampai 100% Forget Addiction, terus Kill Me With Your Lips, ada beberapa
ini juga ya, apa split ya Cang ya. Heeh. Itu kan gua tertariknya di situ dalam hal lu memilih diksi nih, memilih kata untuk judul lagu. Itu kalau gue bilang wah anjing sih untuk saat itu ya out of the box lah. Kayak misalnya The Return of Skinny Punk, terus Me and Mama, terus Her Name is Poppy, terus kayak Genocide by Abortion. Iya, terus ada yang unik itu Cang kata-katanya gitu loh. Kalau lu apal semua, gue perlu tanda tangan nggak? Tebak. Bolpen. Kalau kenal bisa foto, bisa ini ya kan. Itu gua lihatnya lu pemilihan diksi lu, Cang, pemilihan kata-kata lu itu gua Di balik kata-kata itu ada siapa sih? Kita tuh konsep lagu itu sebenarnya kita ngeliat keadaan sekitar ya, Kadom. Jadi ini apa yang terjadi nih? Bahkan saat ini kita nongkrongnya bisa jadi sebuah lagu, ya kan? Bagaimana kebersamaan kita di sini. Jadi kalau untuk gue cuma bilang poin di Street Voices itu adalah Andre. Itu Andre, dia di belakang layar saat ini. Yeah. Jadi ketika gue punya unek-unek apa-apa, gue mau bikin lagu nih, kayak gini. Ini gue benci nih sama nih orang nih, gini. Jadilah kata-kata itu. Jadi yang hebat itu sebenarnya bukan Street Voices-nya, tapi Andre-nya yang hebat. Oke, Andre. Berarti untuk saat ini Andre secara posisi udah enggak di Street Voices. Udah nggak ada enggak. untuk niatan buat narik apa Cang itu buat ngebujuk lagi biar Andre. lagi gitu. Enggak. Padahal lu yang ngajak ke band tuh Andre apa lu sih sebenarnya? Ini kan dari boykot nih. Andre yang ngajak gue ngeband. Oke. Andre yang ngajarin gue main gitar. Bahkan untuk rekaman album pertama pun Andre yang gue suruh jual celana gunungnya nih. Buat rekaman. Oh, modal. Apa Iger? Oh ya. Tiger. Itu boleh notok ya? Waktu itu rekaman di Birawa Studio Tanjung Priok itu harganya Anjing, 90.000. Birawa Cang. Yang lain nih. Itu yang album Red Voices. yang lihat itu yang lain nih. Coba kan biasanya anak kan Dika. Tahu gua. Kalau ini Birawa gua baru. Kita nggak tahu gua. Iya, kita menghindari mainstream. Jadi kita rekaman di Birawa Studio itu Priok 90.000 per shift. Jadi 5 jam ya. Per shift, nggak ada duit, nggak ada bekal apapun. Andre punya celana bagus nih. Celana lu jual aja, Andre. Gantongin sini Cang ya. Bisa dicopot nggak tuh? Bisa. Mahal tuh. Kalau Iger ya. Mahal tuh. Settingnya dia. Dia Bisa dijual nggak? dia jual dan itu laku memang 90.000. Pasar luar ya? Enggak, dia jual sama temennya. Oh. Dia laku 90.000, berangkatlah kita tuh rekaman itu. Ya, itu album pertama itu sebenarnya kita dapat 12 lagu. Jadi terakhirnya tuh nyusul. Jadi kan total 24 lagu tuh. Iya. 25. Kacau Gue 20. bilang sih sebenarnya kayak apa ya, yang double album kalau gue bilang. Double album. Sebenarnya kalau album itu isinya biasanya 10 lagu lah, 10 sampai 12 lagu. Sedangkan itu ada 20 A, 13 Sip B kalau nggak salah ya. Ada 25 totalnya. 25 sih. 25 sama coverin Septic Tank. Boss in the City. Iya, Boss in the Boss City. Iya. Oh, 25 kan, itu. 25. Jadi lu dua kali datang ke Priok tuh. Iya, 2 kali. Udah kali tank. 2 kali take. Mastering pas ngangkat itu dibawa sama si Topa ke K buat. Oh, itu drummer atau Topa? Itu drummer Topa. Oh. Dan dari awal berarti ya? Topa nggak tahu lagunya sama sekali. Jadi selama ngetek drum Nembak, itu iya. rap, Pak. Dia nge-rap. Pak, masuk bridge, dia bridge. Pak, masuk vokal pertama. Intro tanda-tanda doang ya. Tanda-tanda doang. Bagusnya Nggak masuk apa? Apa? bagusnya sih bisa gitu. Itu Birawa Studio. Lu tau dari mana, Bis? Birawa Studio, gua ngeliat waktu gua abis main dingdong di Aldiron. Mending dong di Aldiron. Gua abis main dingdong di Aldiron. Terus keluar. Gua keluar, Rawai. Masih deket ya? Gua kan dulu 3-in-1, Me. Oh, joki ya. Joki. Gua joki 3-in-1 di Bulungan. Turunnya di standar situ. Gua main dingdong di Aldiron Blok M. Selepas itu gua ke Melawai, halte PSKD 4. Di situ lah itu ada Ya, pamflet. Pamflet. Fotokopian. Fotokopian. Nah, itu catat nomor teleponnya pakai pulpen. Langsung ke rumah Andre. Ini ada murah nih 90.000, gue bilang gitu. Oh, udah tertera
Tertera harga. Tertera harga 90.000 per shift. Ini murah nih, soalnya gue cek-cek tempat lain itu mahal-mahal semua, Iya. Me. Gue kira itu Dika loh. Yang mana kan Nah, biasanya bukan. memang kalau movement hampir semuanya kan Kak Studio lah itu Iya. kan. Gue kira itu Dika loh. Ya, beda Drama sound. Studio. Birawa Studio. Berapa sih tuh, Jang? Itu kita ngambil satu shift 12 lagu. Oh, berarti yang next-nya lagi satu shift lagi. Satu shift lagi. 13 lagu. Eh, Iya. Masih live itu masih live. Jadi kita cuman gayet aja. Terakhir vokal udah sama backing. Itu setelah Ios minta master buat album, baru nge-tag. Baru ngetek. Oh, Gue pengen minta rokok. Oh, bentar kok nih. Udah lama nggak minta rokok. Nih, satken nih. oh sama ini Kang. Maksudnya kan lu dulu berkeluarga nih. Satu ya dan lu juga bekerja juga nih. Apa lu kenalin nggak sih Kang nih keluarga lu, mungkin ke istri lu atau ke anak lu, kenalin Street Voice, kenalin Pang keluarga gitu loh. Tahu nggak sih anak lu kalau bapaknya ini vokalis top notch punk rock dari ibu kota Jakarta? Kalau untuk keluarga sih, ya sebelum married pun gue ngomong sama calon istri tuh bahwa saya punya band, saya punya temen yang banyak. Jadi nanti minta tolong ketika kita sudah married, tolong jangan larang saya bermain dengan teman-teman saya. Soalnya yang udah kan begitu kan terjadi problem di anak-anak tuh mau nongkrong susah atau apa susah. Sampai sekarang sih ngerti. Kalau anak sendiri, Anak tahu nggak dia Street Voice? Tahu. Dengerin nggak dia? Mereka nggak dengerin, kan anak gue cewek semua nih. Mereka fokus semua dengan pelajarannya, memang hobi belajar lah semuanya. Ketika gue nyetel lagu pang-pangan juga mereka cuman bilang, ini teman-teman ayah ya? Iya, teman-teman ayah. Padahal itu lo yang nyanyi. Padahal lagi nyetel lagu sendiri ya. Enggak, gue nyetel lagu domba. Nggak pernah kenalin Street Voice gitu, Cang? Enggak. Anak juga enggak? Cuma di situ gue ambil garis bawahi bahwa kita ini kan seorang pang ya. Kita tahu kayak gimana bebas-bebas, tapi ya bebasan bukan tanpa batas atau yang lainnya. Kita di sini punya anak perempuan, kita bisa baca lapangan kayak gimana. Gue cuma pengen anak gue, gue cukup anak gue yang tahu kayak gimana nanti ke depannya. Gue yang bisa lampu merahin, gue bisa lampu hijauin buat nanti ke depannya kayak gimana, karena kan kita di lapangan semua nih. Intinya ya kita yang tahu gitu. Iya. Gue tapi pernah lu lihat ngirim video kayaknya kalau nggak salah anak lu lagi pogo YouTube Street Voice apa gitu. Iya Bang. Iya pernah. Ini lagi dengerin Street Voice. Mungkin lagi nyetel ya TV ya. Oh, lagi anaknya si pas lewat. ini siapa? Hah? Bukan anak gue itu. Anaknya si Apa sih lupa gue tuh. vokalisnya ATC. Siapa Jawa? Bukan. Roy. Bukan. Ayo. Dedi. Dedi. Oh gitu lu forward. Makanya gue pikir ini ya lah. Anaknya Dedi. Lagi Pogo ya kan. Lagi dengerin. Oh gitu. Kalau anak gue dengerin lagu Street Voices nih. Yang piano, yang lu main piano. Ngapain sih ya bilangnya? Iya ngapain sih ya? Ya udah tahu berarti. Iya ngapa-ngapain lagi dengerin lagu sendiri aja. Lu dari anak nggak ada niatan buat lihat lu sekali-kali gitu, Cang? Apa lu ajak sekali-sekali? Jadi gini, Me. Istri sama anak tuh pengen tuh ngeliat ayahnya manggung gitu ya. Tapi gue agak melarang nih, Me. Kecuali tempatnya benar-benar yang memang Emang aman lah, all X gitu. Karena ya bukan karena di situ kan ada asap rokok atau apa. Kita nggak munafik ya. Anak gue terakhir itu kemarin sampai harus dirawat di rumah sakit gara-gara asap rokok. Gitu. Dan dan itu gue menghindari itu. Udah mereka tuh pengen banget, ya ikut dong, nonton dong gitu. Tapi tempat-tempat yang space yang aman itu memang kadang susah gitu. Dan kalau crowded di acara itu kan kadang kita lupa gitu. Kita nongkrong sama. Oke, tadi telah terjadi suatu hal yang membuat kita sebuah bencana di mana kameramennya ternyata berdarah, sangat ditahan lagi. Jadi tadi kita sampai di mana, Cang? Di Setelah anaknya tadi. ya mendidik anak. Oke, lanjut, Bang.
Gila sih. Gue tidur langsung. Headshot gue. Memang ruang space gigs terutama di gigs lokal ya buat menyediakan yang all age untuk yang buat ramah segala umur mah agak jarang. Agak susah lah dicarinya karena memang isinya populer semua ya yang datang ke acara kan Populer. orang populer. Pokoknya pulang ya. Populer jadi ya kita mau ngajak anak juga bingung ya kan. Iya. Populer. Pokoknya pulang teler yang datang acara gitu semua. Iya. Iya, dong. Gue duluan dah. Tadi sama ini Cang, satu hal yang menarik lah yang satu juga gue lihat tetap dipegang teguh sama Street Voices ya, bahwa gua hanya ingin main di gigs yang hitungannya by the kids, For the kids. From the kids. from the kids. Pokoknya nggak mau lalu main di acara-acara yang kasarnya ada sponsor lah Cang. Meskipun itu sponsornya sama siapa enggak ya. Sarung lu. Salah lu tuh. Salah gue. Kenapa Cang? Maksudnya lu berkutat di situ loh. Jadi apa? Gua kan termasuk orang yang sudah meludah ya. Sudah meludah bahwa konsep di IW itu memang harus dipertahankan. Kalau gue pribadi sih bebas-bebas aja, misalkan dari teman-teman mau masuk major, mau masuk acara-acara yang bersponsor atau apapun, ya itu bebas-bebas saja, kan itu pilihan mereka, pilihan kita masing-masing. Tapi gue di sini juga apa? Seperti konsep yang tadi gue bilang dari awal, gue bekerja di pendidikan nih. Tapi bagaimanapun gue harus bisa protes meskipun tidak frontal gitu. Kebijakan-kebijakan yang gue dapat pun sangat sulit itu buat gue jalani gitu. Jadi ada saatnya gue harus protes ke mereka. Ya makanya tadi kayak gue bilang ada lagu aku anti sistem tapi aku berada di dalam sistem. Seperti konsep di IW itu sendiri kan, kenapa gue masih sampai saat ini Street Voices menolak acara-acara kayak bersponsor kayak rokok, kayak apapun. Bahkan gue sendiri masih ngisep rokok mereka gitu. Ya. Lu di balik itu lu masih ngerokok. Ini banget lu anti masuk acara yang disponsori oleh rokok, tapi lu sendiri ngisep rokok mereka gitu. Nanti Cang, papi mami ada sekarang Cang, Alaska. Gini ya. Gini aja. Gitu aja. Ini aja enakan lah. Tembakau. Iya, tembakau. Iya. Jadi meminimalkan mungkin bahwa di sini kita juga punya prinsip gitu. Jadi gue bilang laki-laki harus punya prinsip, ya ini prinsip gue. Ya itu yang Rabis mungkin ini ya udah di stick dipegang gitu ya kan. Gue pernah sponsor. Dulu pernah ditawari oleh TV One untuk sebuah acara kayak misalkan ini seorang anak pang tapi bekerja di sekolah. Iya. Itu dibahas dalam jangka waktu setengah jam. Buat feature lagi. Full edit, jadilah masuk TV 1 jam dengan iklan ya. Gue tanya, lu mau ngasih gue berapa? Dia cuma ngasih gue berani cuma 5 juta. Gue bilang makasih. Iya, 5 juta buat apa? Sedangkan lu bikin muka gua ada di TV dengan ditonton seluruh orang di Indonesia. Nasional ya, secara nasional benar. Pertimbangannya gitu ya. Terus kedua juga ada beberapa radio yang nawarin, "Bang, di ini ya, ikut ya." Band lain aja deh, pulang. Nggak lapar. Gue juga nggak ini mas, band lain aja. Gue cuma takut ini, gue takut terkenal. Pertama, yang kedua gue takut kaya raya. Oh iya. Yang kedua tuh gue takut kaya raya. Yang pertama takut terkenal, kedua takut kaya raya, yang ketiga gue takut hilap, Itu ujungnya sih. Itu aja sih ujungnya, Jadi kalau bisa ya gue akan terus bertahan seperti ini. Berarti sama kayak misalnya kayak Spotify ini, Cang. Karena kan terus terang untuk dengerin Street Voices agak susah nih. Taruhlah banyak anak yang zaman sekarang nih, Cang, mau dengerin musik lu nih. Agak susah kan nyarinya.
Ya. Apa lu salah satu yang menolak platform digital Oh, ini, digital. atau gimana? Sedangkan di situ kan namanya banyak orang nih, Cang. Dia mau dengerin karya kita nih. Ya kan? Berarti kan semakin banyak orang yang dengerin karya kita, semakin banyak nih, insya Allah pahala kita gitu loh. Apakah Amin. memang lu salah satu yang menolak platform itu sehingga karya-karya Street Voices nih susah banget gue cari? Mungkin di YouTube ada ya? Ada. Kalau untuk itu sih gini apa? Kalau gua pribadi ya, menurut gua Iya, pribadi, pandangannya bukan menurut Rabis. teman-teman yang lain yang di seluruh Indonesia mungkin beda daerah, beda pandangan atau gimana, atau mungkin seorang anarkisme yang memang udah kelotokan bilang fuck off ini gini, gua nggak sampai ke situ. Jadi kalau misalkan media itu yang memang bisa kita atur, kenapa enggak? Gitu. Media yang bisa kita atur. Gua pakai Facebook, gua pakai Instagram. Untuk Spotify pun si Tova izin sama gua, bis masukin ya lagu Street Voices ke Spotify. It's okay. Digital ya, apapun digital. Yang penting ada timbal baliknya nggak? Ada timbal baliknya. Nah, konsep-konsep seperti itu kadang-kadang kan orang ngomor-ngomor, tai lu katanya di AIW, tapi lu masuk gini. Jadi di sini ya coba deh flashback lagi ke diri lu sendiri aja gitu. Kita nih negara di Indonesia mau apa? Lu mau kuat-kuatan mau kayak gimana? Lu bullshit, lu nggak harus kerja, lu bisa bertahan dengan hidup. Semua itu bullshit banget gitu. Lu pasti kesana kesini. Jadi gue bilang nggak usah terlalu munafik, tapi konsep-konsep seperti itu ya lu jalanin aja apa adanya. Tapi selama di situ lu masih bisa teriak, ya oke, no problem gitu. Gue nggak nyalain kayak misalkan kayak band-band kayak apa Superman is Dead yang gue termasuk pelopor, dia bilang kan apa, si Jering bilang dia pelopor masuk major, gini. Terus dia sempat bilang buat apa ngeband di tempat-tempat yang kecil-kecil gitu, tapi yang didengar cuman komunitas lu sendiri, nggak bisa dengar keluar. It's okay, no problem. Itu memang pemikiran dia. Tapi dan gue juga nggak menyalahkan itu. Bahkan Marginal pun ya terserah. Dulu kita sempat kayak gimana sama Marginal kan. Gue sempat tidur bareng sama Marginal, sempat makan bareng sama Marginal. Konsepnya sempat ada bentrok ya, yang waktu di movement itu sempat salah paham. Tapi ya kita kembalikan lagi, oke, itu memang kita kan nggak bisa iniin orang, nggak bisa apa. Semua orang punya pandangan masing-masing. Oke, selama itu menurut lu benar ya silakan. Yang penting lu nggak merugikan orang gitu. Dan pang ini dia hampir mirip nih pang, jadi jangan jadi sampai kayak agama gitu. Lu bentur sana bentur sini, udah menurut lu masing-masing benar, udah. Dan satu poinnya, pang itu selalu benar. Tuh. Gue bilang emang udah kayak agama, Cang. Ya itu. Udah hampir kayak gimana ya? Setiap penjuru dunia itu pasti ada. Pang. Mau di tempat yang konflik apapun, ada perang di gimana pun, itu pasti ada anak pangnya sih. Iya. Di Ukraina, di Palestina pun ada itu anak. Ada. Kayak macam agama, Situ ada. Masih hidup. Spanduk partai. Siapa? Yang di Ukraina. Masih selamat, dia jauh dari konflik. Lisa. Iya, kan kalau itu maksudnya di mana ada pemerintahan pasti ada pang di situ. Pasti ada ada resisten, ada perlawanan lah. Apapun bentuknya tadi kan. Pasti kita masih ada yang bersuara di situ. Iya. Dan orang-orang kayak gitu memang harus kita apresiasi, nggak bisa kita tinggalin. Nggak bisa, memang harus ada yang melawan. Lu mau kosong-kosong banget ya nggak bisa. Memang harus ada satu orang yang memang vokal untuk ngelawan, memang itu ya, itulah indahnya. Karena pang itu indah. Namis. Mantap tuh. Ya, pang itu indah lagi. Kosong sih ya. Argentina Inggrisnya 2-1. Oh. Iya kan Tom? Gua minum aja ya. Ini on tuh. Iya, cheers. Lu kan yang termasuk nih gabung pas mulai di mana, Om? Gua di apa? Pas kemarin kan 100%. Album 100% ya. Oh, itu udah masuk lu tuh. Iya. Tapi gua nggak ikut rekamannya. Enggak, 100% itu. Tapi ada nama gua, ada foto gua. Jadi bikinnya bareng, cuman gua nggak tahu gua kemana. Hilang, gua lagi hilang nih. 100% rekaman itu full. Gua main gitar, gua melodi. On lu masuk deh. Lagi tengah proses ini ya soalnya ya. Iya. Jadi ada lagu yang udah gue tahu, ada lagu yang emang belum nurun. Terus pas recording gue juga nggak ada. Banyak kan Kasdom.
Banyak temen emang banyak. Sama kebanyakan lupa Om. Iya, kan banyak temen ya. Bahkan gue panggil aja, lupa, On, hujan. Gitu doang, hujan, jalan. Muterin Fatmawati, balik lagi. Hujan RBS. Kan gue bilang tadi hujan. Udah remes dia. Anti air sebenarnya dia cuman jaraknya cuma berapa kilo gitu. Anti air. Berapa menit, 5 menit, abis itu udah mulai rembes. Udah mulai corlus. Jadi kalau diskografi total entah itu ada berapa split ya? Berapa Cak? Split dulu, Split 2, double split Yang 1. sama stability sama Fisikal. stability di movement. Fisikal juga di movement. Dia bukan sepang itu. Lempar sepang ya? Iya. Lempar sepang. Sepang. Iya, movement penuh lempar sepang. Movement lagi laris banget dulu. Iya. Ada rapat belakang. Rapat belakang. Rapat belakang. Kedua album ada 4 ya. Album 4. Terakhir yang Terakhir mau muntah. aku mau muntah. Itu 2000. Last Voices sih. 14 ya? Gila. Aku muntah. 4 emang apa 5 ya? 4. 4. 2014 ya? Open semua tuh ya kalau album ya. Iya. Open semua. Berarti ada 4 terakhir 2014 14 ya? 12 apa berapa sih, Guys? Gue lupa, Iya. 14 kayaknya. ya. Yang aku Mau muntah. iya itu digarap Itu waktu itu habis lagi di sama lu lagi di Jerman. Oh iya. Nggak sempat kabaran. Oh iya. ngapain di Jerman tuh? D3. Jadi tiba-tiba kalau ini gue sedikit cerita, aku muntah. Ya duluan Kill Me With Your Lips apa yang Pogo Addiction? Pogo Duluan Addiction. kalau nggak salah ya. Pogo Pokoknya Addiction. Mulai 2 album ini tuh udah Jerman gue tuh. Addiction. 2 album ya? Ya, Pogo- agak. Tapi memang gue bilang banyak pengulangan juga sih Cang ya. Ada beberapa lagu yang ada di album ini. Iya. Ada lu ambil masukin ke album ini. Di Ya di Replay. retake lah, retake ya. Iya, retake. Gue ngikutin One Palace. Iya, bagus nih. gitu Ada juga. berapa versi ya? Karena itu dia sama musika, Cang. Kalau musika Iya. kan begitu dia. Iya. Musika mau perbanyak lagu One False mau berapa kali dia dibikin kompilasi berapa banyak ya. Ini, Makanya dia nggak bayar One False sudah. Dia udah bayar Oh, One gitu False, ya? putus di awal, Cang ya. Oh. Kan memang sistemnya dulu kan begitu. Dibeli putus nih. Lu rekaman sama gue nih 1 album di sini. Ya kan ini gue bayar sekian. Lu rekaman semua gue tanggung studio. Paling nanti kalau meledak, One False buat mobil inian doang Civic. Corolla tuh. Iya. Yang jadi taksi. Bagus lah, Kejang Super ya? Iya. Makanya kalau gue bilang Iwan tuh dia miskin sebenarnya. Iya. Kalau tuh miskin karena memang hak milik punya musika, hak cipta Iwan. Makanya ini musiko. Ini musiko ya. Musik kita. Karena Musik kita. iya, aduh. Udah. Habis. Gue nggak sambelnya serem ini. Berarti Metallic Clinic masuk juga? Siapa? Oh, Metallic Clinic. Musika juga kan? Bukan? Musika itu. Musika ya? Musika dia. Pokoknya bawa klinik. Kecuali apotik ya, kalau apotik lain. Apotik ada 4 biasanya sih kalau apotik. Kalau klinik, Metallic Clinic, Punk Clinic, tuh, Ska Clinic, Hip Hop Clinic, Dangdut Clinic, Ada. K-pop Clinic. Berseri itu ya? Berseri dia, Cang. Caranya ya, mungkin caranya dari label cari duitnya lah dia. Bis. Bikin bermacam-macam gitu. Ini 2014 terakhir aku memuntah dengan judul berbahasa Indonesia dengan lagu semuanya full bahasa Indonesia ya, dari lirik sampai judul. Waktu itu motivasinya apa ya, Bis? Keluar satu album dari semua yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Pengen beda aja sih konsepnya waktu itu. Ini Inggris mulu, ngerti kagak apa kagak. Gue nyanyi aja nggak ngerti kadang-kadang. Iya. Oh, karena memang Andre semuanya itu. Andre semuanya. Jadi gue punya permasalahan apa? Andre yang terjemahin. convert ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya udah. Sampailah di album. Sampai album Aku Mau Muntah. Andre total ini aja Indonesia semua. Oke. Itu request. Jadilah itu. Ya. Jadi sebenarnya mesinnya Street Voices itu ya Andre. Kita kalau Andre udah meninggal ya nggak tahu bubar kita. Iya. Lalu bikin bahasa ini India full album. Masuk bangka. Next. Next. Terakhir yang Aku Mau Muntah. Hmm. Apa
ada materi baru kah atau 10 tahun yang lalu berarti 2026 belum bikin. Iya, kita tuh kita ketemu nggak pernah, nggak pernah, tapi manggung sering. Iya, itu aja, latihan juga nggak pernah. Terakhir latihan waktu itu kita mau main di acara King Kong kan. Wah, nih partisan yang main jangan sampai salah nih grip apa ya Yon ya. Ini jangan sampai salah nih, latihan lah sekali. Partisan Total Chaos. Hah? Total Chaos. Total Chaos. Oh ya, Total Chaos. Acara itu. Total Chaos latihan tuh. Setelah hampir 12 tahun kagak studio. Iya. Kayak pernah begini. Gue ya di dalam studio kayaknya dulu pernah begini kita ya. Kita emang nggak pernah latihan sama sekali. 12 tahun loh ya, baru masuk 12 studio tahun lagi. Studio. Kenapa ya? Ya itu tadi kebenturan mulu. materi kan? Apanya? Materi yang baru Nggak ada. nggak ada niatan buat Nggak ada. Terakhir gue ke rumah Panca, bikin album ini. Gue malah berantem sama dia omongan. Iya. Ya, udah nggak jadi. lagi pusing kali Jang. Iya. Banyak petagihan ya kan gila. Nggak ada. Darat Mau sekolah lagi malah. Nggak udah gitu. Parah tuh kan. Karena udah gitu kalau ada nih, ya kan? Ayo bikin album yuk. Bikin lagunya gitu, ya kan? Gue pikir ngajak rekaman langsung lah, belum ada. Niatan mah ada ya. Niatan ada. Niatan mah udah dari berapa tahun? Ya 4 tahun lah. Tahun Pas yang habis lalu. Covid kayaknya tuh udah mulai ayo album cuman belum terlaksana nih. Ya gitu kan Dom, memang. Iya. Memang kadang Susah lah. Ditunggu aja ya. Sabar-sabar. Tetap yang bisa menentukan itu adalah peleter. Tuh. Banyak tagihan, Mek. Iya ya. Apa itu Cang? Oh iya. Aduh, yang lagi lu dengerin nih Cang. Apa tuh? Terakhir. Sekarang ini? Ya dari band lokal lah. Oh, dari band lokal. Gua nggak dengerin band-band pang-pangan sekarang, Mek. Lebih ke LV ya. LV sekarang mantep sih. Zamannya. Iya, musik lah. Musik deh. LV Kalau paman Kamelia, musik. Roma Irama, Cang. Masuk banget kayaknya kalau kita dengerin. Gua lagi dengerin The Pumbers. Itu Push Plus. Itu yang puter ya? Itu Oh, terus playlistnya itu. itu enak, Mek, buat ngiringin gua ngepel SD. Iya. Itu enak banget ya. Pampers yang ayah. Apa aja udah semuanya. Masuk. Masuk Kalau semuanya. di bawah ngepel pas tuh Cang dia. Pas ya. Kalau terus yang kembali ke Jakarta tuh pas tuh Cet. Iya. Kan ada jauh Bisa. tuh. Kalau dari Manokwari ya kan kembali ke Jakarta. Banget. Ngepel doang mah. Oh, Terbahan dulu baru ngepel, gila. Capek banget Manokwari lagi. berarti terakhir lagi dengerin Pampers sama Taylor Swift enggak Cang? Enggak. Adele gitu. Enggak. Istri itu. Oh itu bokil. Berarti lagi banyak ini lagi apa sih nama istilahnya MPLS ya ya. Apa tuh? MPLS. Perkenalan ini kalau Lingkungan sekolah. Iya. SD kan Cang ya? SD. Banyak yang sengkengnya tuh Cang. Yap. Umur segitu kan bocah ya. Jadi sengkeng-sengkengnya tuh. Soto-soto ini. Om, Iya. Tuh, minum. Minum. terakhir mungkin Om. Belum kita tutup. Ini tutupnya ini dulu nih. Bis. Emang udah gitu? Udah. Oh, udah ya deh. Sudah nih. Matang sih kayaknya kalau gue tuh. Well done. Oke, udah. Dongo dong, para dongo. Gue yang terima kasih banyak nih buat habis nih sebelumnya nih. Dan sesudahnya udah berbagi sharing apa yang udah dipertanyakan oleh Kasdam, dan mungkin emang teman-teman di luar sana banyak yang belum tahu, pengen tahu. Ya mungkin terjawab gitu ya dengan kehadiran RBS malam ini. Makasih banyak ya. Siap, sama-sama. Thank you. Ngomong nih. Terima kasih banyak. Oke, dongo, sampai ketemu lagi. Thank you semuanya. Sehat selalu ya. Di sini. Terima kasih juga buat para dongse atas masukannya. Iya. Banyak surat atau komentar ya. Banyak Kalau bisa banyak kirim subsidi. saldo aja lah. Jangan kirim saldo, jangan keringan ngajak ide kalau komen. Karena kita juga puyeng kadang-kadang. Iya, tapi nggak apa-apa, kita apresiasi. Ini kita udah coba untuk mewujudkan kemauan para dongse. Dongse. Terima kasih sekali lagi udah nyimak dongo
Terima kasih buat Bang Rabi sudah datang, udah luangin waktunya. Sama-sama, Sehat selalu. Kak Dom. Ditunggu materi terbaru dari Street Voices. Siap-siap sun. Jadi jangan kusut, jangan galau. Yang penting semuanya selalu. Oke. Thank you.